Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini tetap kita bisa berjumpa dalam kajian singkat di bulan suci Ramadan yang insya Allah meskipun singkat kita coba padatkan maknanya, kita coba padatkan penjelasannya, yang penting dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan itu adalah identik dengan amalan-amalan soleh yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu keterangan dikatakan bahwa orang yang beribadah di bulan suci Ramadan, perbuatan-perbuatan yang bertarif hukum wajib akan dilipat gandakan. Bahkan ada keterangan mengatakan bisa mencapai 70 kali lipat balasannya. Dan kemudian orang yang mengerjakan ibadah-ibadah sunnah di bulan suci Ramadan itu akan senantiasa dianggap atau diganjar oleh Allah seperti pahala-pahala wajib. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengar ini Masya Allah harusnya menjadi motivasi untuk kita untuk berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, untuk mengerjakan amalan-amalan soleh di bulan baik ini atau di bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan sedekah. Sedekah ini adalah salah satu amalan soleh yang para penduduk-penduduk kubur atau orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika hendak sakaratul maut, orang-orang itu melakukan penyesalan. Mereka menyesal. Apa yang dia sesali, apa yang dia inginkan, ternyata bukan menginginkan sholat. Mereka bukan ingin puasa, mereka bukan ingin zakat, tapi mereka itu ingin mengerjakan sedekah. Dalam Al-Quran dibahasakan laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa, seandainya, mereka mengandai-andai, seandainya umurku atau sakaratul mautku atau wafatku engkau berikan keringanan atau diberikan dispensasi waktu agar diperlambat begitu, ila ajalin qarib, mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ajalnya ditangguhkan untuk sementara. Apa yang ingin mereka kerjakan? Fa asaddaqo, mereka yang sangat ingin bersedekah. Bahkan kalau bisa semua hartanya, semua yang dia punya akan diberikan untuk didedikasikan untuk agama, disedekahkan kepada orang-orang yang butuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam cerita tentang beratnya harta yang kita bawa itu sudah ada di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu informasi kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Rasulullah, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, di depan sana itu ada satu tanjakan atau jalan yang menanjak, yang orang itu hanya bisa menaiki tanjakan itu dikarenakan karena ringan daripada bebannya. Kemudian begitu pun sama yang terjadi nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan sama. Ada dua golongan manusia, ada golongan yang mukhaffin, ada golongan muthqalin. Siapa mukhaffin itu? Mukhaffin itu adalah orang yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua muthqalin itu adalah orang-orang yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari mendapatkan informasi seperti itu, ada salah satu sahabat yang celetuk bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, apakah kami ini termasuk orang-orang yang mukhaffin atau jangan-jangan kami ini adalah orang-orang yang muthqalin? Informasi ini, data ini kami dapatkan dalam kitab Nasaihul Ibad
karangan ulama Nusantara, yaitu Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Pertanyaan itu disambut oleh Rasulullah SAW dengan bertanya balik kepada sahabat tersebut. Wahai sahabatku, apakah engkau punya makanan di rumahmu untuk hari ini? Naam ya Rasulullah. Kami punya untuk hari ini ya Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, kalau untuk besok, apakah kamu masih punya makanan? Dijawab oleh sahabat tersebut, Naam ya Rasulullah, kami masih punya makanan untuk hari esok. Dan kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah SAW, wahai sahabat, apakah kamu punya makanan untuk hari yang ketiga? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, tidak ya Rasulullah, kami punya persediaan hanya untuk 2 hari saja, dan untuk yang ketiga hari kami tidak punya persediaan. Kemudian kata Rasulullah SAW, sungguhnya makanan yang kau punya untuk 2 hari itu akan meringankan diri kamu. Dan jika kamu mempunyai makanan sampai dengan di hari yang ketiga, itu sungguh makanan tersebut nanti akan memberatkan kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hisabnya itu tidak mudah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa pesan yang diberikan dalam hadis ini? Sekurang-kurangnya ada 2. Yang pertama, bahwa harta kita itu semuanya kelak nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu syariat agama ada yang namanya zakat, penyuci, ada yang namanya infak yang lebih kepada harta, ada yang namanya sedekah lebih kepada materi dan juga non materi. Dan itu semuanya ada. Kenapa? Untuk memudahkan kita, untuk meringankan kita. Sebab nanti yang kita sudah keluarkan itulah sejatinya akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang akan meringankan kita. Seluruh harta kita, semuanya itu nanti akan kita pertanggungjawabkan dan nanti akan ditanya. Bahkan dalam satu keterangan hadis Rasulullah SAW, nanti ketika di padang mahsyar, manusia itu nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia mendapatkan satu tiket keterangan dia di surga atau di neraka. La tazulu qaddama 'abdin hatta an tus'ala an arba'in. An umrihi fima abnah, wa an jismihi fima ablah, wa an malihi fima iktasabah, wa anfaqah. Wa an malihi fi maktasabah wa anfaq. Nanti harta yang kita miliki itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapatkan dari mana dan kita keluarkan untuk apa. Oleh karena itu, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih bugar, kita masih bisa, maka apa yang kita punya kita upayakan itu semua nawaitu kita untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, agama ini mengajarkan kepada kita, ketika Rasul bertanya, sampai dengan 2 hari dia punya persiapan, masih punya makanan sang sahabat tadi, ini merupakan sebuah tanda, membuah isyarat untuk kita, bahwa semua tidak ujuk-ujuk kumaha engke gitu, kalau bahasa Sundanya bilang. Artinya kumaha engke itu bagaimana besok, tidak bisa. Tapi agama mengajarkan kita perlu perencanaan. Agama mengajarkan kita perlu persiapan. Seperti tadi disyarahkan oleh Rasulullah SAW, ditanya 1 hari, 2 hari, ada persiapan, itu dicukupkan oleh Rasulullah SAW. Jadi boleh saja kita berbisnis, kita bekerja, kita berusaha untuk mempunyai harta, silahkan saja. Namun tetap nawaitunya harus benar, namun tetap di dalam hati kita tidak boleh ada unsur dan nilai-nilai hubbud dunya. Sebab orang yang hubbud dunya berbahaya sekali, hadirin yang dirahmati. Nanti di zaman di umatnya Rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW itu akan ada satu zaman manusia itu yang punya penyakit wahan. Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang yang hubbud dunya, cinta dunia, menghalalkan segala cara, tidak peduli harus senggol sana, senggol sini, sikut kanan, sikut kiri, yang penting dia kaya, yang penting dia usahanya maju. Ini tidak dibenarkan. Menjadi serakah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Dan orang yang seperti itu cenderung dia akan takut dengan mati. Kenapa? Mati tidak perlu ditakutkan, tapi mati juga harus punya persiapan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, manusia itu harus punya planning, manusia itu harus punya perencanaan, dan manusia itu harus punya persiapan. Dengan isyarat tadi, ditanyakan oleh Rasulullah 1 hari sampai dengan 2 hari. Dan kalau sudah mencukupi itu semua, maka di situ ada harta orang lain, ada hak orang lain yang tetap kita pegang pun, subhanallah, itu tidak menjadi hal yang hebat. Ada orang kaya raya, hartanya banyak,
tapi melihat tetangga-tetangganya ternyata kelaparan, itu bukan yang hebat. Di dunia saja barangkali pandangan orang saja sudah seperti itu, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua pelajaran ini yang kita ambil dari hadis tadi, dari cerita Abu Dzar tadi, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita dan melembutkan hati kita agar supaya senantiasa mau berbuat baik dan senantiasa mau bersedekah dengan apa yang telah ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sejatinya yang kita miliki itu adalah punya Allah. Sebab sejatinya yang kita miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau Allah mau, Allah bisa ambil itu dengan cara Allah. Kalau Allah mau, Allah bisa miskinkan orang yang kaya sekali, dan kalau Allah mau, Allah bisa mengkayakan orang yang sangat miskin sekali. Oleh karena itu, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan bisa kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan menerima segala amalan-amalan soleh kita. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.